Masuklah ini mereka bertiga ke dalam rumah itu kan buat beristirahat untuk menjelang terbitnya matahari. Nah di tengah lagi tidur Mbak Ica nih terbangun karena dia mendengar ada suara berisik sedikit lagi tuh dari luar rumah. Akhirnya Mbak Ica ini mencobalah mengintip dari sela-sela jeraminya rumah itu. Dan kalian tahu apa yang dilihat sama Mbak Ica? Aduh, aku kalau jadi Mbak Ica nih entahlah langsung pingsan tegak aku loh. Tahu kalian? Saking terkejutnya aku pingsan pun nggak bisa turun aku. Pingsan berdiri. Mbak Ica melihat para penduduk di pemukiman tersebut sedang berkumpul nih Wak, mengelilingi api unggun ya kan, sambil menggerogoti atau melahap seseorang yang diikat di tengah api unggun tersebut. Percaya nggak kalian? Secara bergantian Wak. Dan pada saat itu Mbak Ica juga melihat para penduduk itu kayak menari-nari gitu dan melakukan macam ritual lah Wak. Dan kalian tahu ritualnya apa? Ritualnya berhubungan badan tuh di pinggir-pinggir apa itu? Api unggun Wak. Dan menurut informasi yang mereka dapat Wak, sebenarnya ada seorang korban atau manusia yang ada di tengah api unggun itu tuh kayak turis dia nih, turis yang tersasar di hutan itu. Karena apa? Karena korban yang dilihat sama Mbak Ica ini menggunakan pakaian kayak ya kemeja sama celana jeans gitu Wak. Dan tidak berpakaian seperti penduduk pemukiman tersebut. Berarti ini turis tersasar ini. Dan anehnya korban tuh macam lagi tertidur Wak. Dia nggak berteriak sama sekali, entah mungkin karena sudah hilang nyawanya entahlah ya. Tapi yang Mbak Ica lihat tuh kayak tertidur, bukan kayak lagi udah nggak ada gitu Mbak Ica cuma bisa terpaku Wak ngelihat kejadian mengerikan tersebut. Nah tanpa dibangunkan Wak, Mas Hanif sama Aldi pun terbangun juga nih. Mungkin karena dengar suara berisik itu kan. Mereka terbangun malah nenggur Mbak Ica. Ngapain kau ngintip-ngintip situ? Sini kau dulu. Sini kau dulu Mas Aldi, tengok nih Nah otomatis Mas Hanif sama Aldi pun juga lihatlah itu kejadian itu Wak. Melihat hal itu Mas Hanif Aldi pun ikutan shock Wak. Mas Hanif ngerasa ini udah nggak beres ini. Jangan-jangan ini pemukiman kanibal. Mas Hanif balik lagi nengok jamnya ya kan, dan jam sudah menunjukkan pukul 12 malam Wak. Nah melihat kedua adiknya yang shock dan ketakutan juga, Mas Hanif pun mengajak, udah yuk dek kita pergi dari tempat ini diam-diam melalui sela-sela dinding jerami itu. Kalian jangan panik. Kalau kalian panik, kita nggak bisa kabur, ya. Dan kalau kita lama-lama di sini, dek, bisa-bisa kita juga nih jadi korban selanjutnya. Fokus kalian ya. Udah nih, oke bang, siap bang. Menangis. Oke, kita berangkat deh, siap aku dah. Tapi apesnya, Wak, pada saat mereka mencoba untuk kabur, kepergok itu mereka sama penduduk pemukiman tersebut. Wah, kepala suku tuh pulang seperti angin dia. Jangan kabur kalian ya. Kalian sudah menjadi bagian dari kami, kata dia. Mas Hanif sama kedua adiknya nggak peduli sama sekali. Mereka tetap berlari sekuat tenaga supaya terbebas dari kejaran penduduk itu Dan Aldi menceritakan bahwa wujud dari penduduk kanibal itu tuh sangat-sangat menyeramkan Wak. Gigi mereka tuh kayak gigi hiu dan